warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam Itu Indah bersama dengan guru-guru kita tentunya. Dan mau mengingatkan jamaah nih tentang tema kita pada pagi hari ini. Karena temanya itu Masya Allah bikin saya tarik nafas, bacanya mau ngomongnya aja rasanya deg-degan. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah aku merasa kematianku semakin dekat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang tema kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bang. Kenapa bang? Bang. Abang udah gak kuat deh. Kenapa bang? Habis dipukulin orang deh. Abang udah gak kuat ini deh. Jangan pergi bang. Ya bang. Kamu yang bener bang. Deh. Saya mau titip pesan. Apa bang? Tanah yang di belakang rumah itu jangan kamu jual ya. Iya bang, kenapa bang? Soalnya bukan tanah kita. Kalau itu sih parodi lucu-lucuan aja ya Ustadz Maulana. Lucu-lucuan aja itu. Ya Allah, tapi kalau ngomongin tentang wasiat ini nggak boleh jadi lucu-lucuan, harus serius nih. Ustadz Syam, ngomongin tentang tema kita yang namanya kematian semakin dekat. Siap. Kita nih masih muda kadang-kadang suka lupa diri, padahal yang namanya kematian nggak kenal umur. Benar. Ya kan? Bener nggak sih sebelum yang namanya mempersiapkan kematian itu kita juga harus sebaiknya mempersiapkan wasiat. Itu benar nggak Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazal Ulum, Kak Caca dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang mutlak insyaallah, dan hari ini kita mempelajari satu kebenaran yang tidak bisa kita elak, yaitu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sekarang pertanyaannya adalah tentang wasiat. Apa sih wasiat itu? Apakah wasiat itu penting untuk kita kasih sebelum kita meninggal dunia? Jangankan mau meninggal dunia, justru kita hidup penuh dengan wasiat. Tahukah kita apa itu wasiat? Sering sekali kita baca. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 3 tawasaw dalam Al-Quran. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah. Nah, dari kata tawasaw ini muncul juga berubah lagi katanya menjadi wasiat. Jadi jangan berpikir bahwa wasiat itu hanya diberikan oleh orang yang hendak meninggal dunia. Dan jangan berpikir bahwa wasiat itu selalu tentang tanah, tentang harta, tentang uang. Tapi Al-Quran mengatakan wasiat itu yang pertama adalah tentang al-haqqa, tentang kebenaran. Maka baginda Nabi SAW ketika mau meninggal dunia mewasiatkan apa? Kedua kuwasiatkan kata baginda Nabi SAW, jikalau engkau berpegang teguh kepadanya. Maka itu adalah Al-Quran dan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Bukan berwasiat Nabi ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Tidak. Tapi sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah namanya wasiat. Termasuk daripada kebenaran. Watawasaw bil haqq, dan berwasiat tentang kesabaran. Sabar itu bukan berarti diam, sabar itu adalah terus berusaha meskipun banyak ujiannya, banyak rintangannya. Tawasaw bis sabar, wa tawasaw bil marhamah, dan juga berwasiat tentang berkasih sayang. Berkasih sayang antar sesama umat beragama, berkasih sayang antar sesama manusia, berkasih sayang antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat tidak selalu tentang harta. Nah, sekarang kita lebih spesifik, wasiat tentang orang yang mau meninggal dunia.
Apakah dia harus berwasiat? Harus berwasiat. Apa wasiatnya? Nah, jangan lupa kalau ayah sudah meninggal dunia, ayah pasti paling butuh bacaan Al-Qur'anmu. Nah, kalau engkau nanti berbuat maksiat, ayah juga pasti merasakan kesedihan di dalam kuburan. Itu wasiat yang luar biasa. Nah, kalau ayah meninggal dunia, engkau harus tahu hari esokmu apa. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bayangkan apa yang engkau telah investasikan untuk hari kemudian. Investasi apa? Investasi anak yang saleh dan saleha. Kemudian wasiat itu diberikan kepada orang yang masih hidup sebelum si yang tadi meninggal dunia. Apakah boleh memberikan wasiat? Boleh. Apakah wajib ditaati wasiatnya? Maka sebelum menerima wasiat ini, disinilah yang sang penerima wasiat punya hak mau atau tidak mau. Jadi kalau misalnya yang mau meninggal dunia mengatakan, "Nak, kalau yang itu nanti rumah ini punya kakakmu, kalau ini nanti kasih aja ke panti asuhan ya, kau ini kasih aja ke sini." Tapi yang si ahli waris mengatakan, "Saya nggak mau, nggak sanggup," ya itu boleh-boleh saja, hak si penerima wasiat. Jadi nggak semua wasiat harus dijalankan. Termasuk wasiat yang tidak boleh adalah wasiat yang haram. Misal bapaknya bilang begini, "Nak, dulu tuh bapak mau korupsi ini, tapi bapak nggak sanggup. Nanti kalau kau naik jabatan, kau lanjutkan itu perjuangan bapak ya." Wasiat yang haram. Bapak dulu udah 50%, tinggal 50% lagi nak. Nah, kayaknya bapak ini udah nggak sanggup lagi umurnya ini untuk korupsi. Kau aja yang lanjutin nanti. Nah, naudzubillahi min dzalik, ma'adallah. Maka ini adalah wasiat yang haram. Tidak boleh untuk kita taati. Tapi selama wasiatnya itu adalah sesuatu yang halal dan tidak melebihi daripada sepertiga daripada hartanya, maka itu diperbolehkan saja. Namun lebih penting lagi untuk berwasiat kepada al-haqq, as-sabr dan al-marhamah. Wallahu a'lam. Masya Allah, artinya namanya wasiat itu tuh memang nggak selalu melulu tentang harta gono gini ya? Enggak, bukan, beda. Enggak, beda. Beda. Makanya wasiat yang tentang harta gono gini itu sebelum sakit dong harusnya. Bersama dengan notaris gitu biar jelas. Oh, Wasiatnya Nabi kan Quran dan hadis. oh gitu, jadi kita bisa berwasiat kepada anak cucu keturunan kita bahwa ya menjadi orang yang sabar Ya. lah, menjadi ahli ilmu agama lah atau apapun itu gitu mas. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Syam pencerahannya pada pagi hari ini. Dan berbicara tentang soal kematian nih, menurut pandangan Islam katanya seseorang yang dikatakan cerdas adalah seseorang yang selalu mengingat tentang kematian. Ustazah, kenapa sih hikmahnya itu dalam pandangan Islam ketika orang selalu mengingat tentang kematian dikatakan sebagai orang yang cerdas? Mohon tausiahnya. Terima kasih, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Nurul dan Kakak Caca, Masya Allah. Jamaah, Yeay! oh jamaah, Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita masih diberikan umur yang barokah, umur panjang. Mudah-mudahan kita kesananya lebih lagi mempersiapkan kematian kita. Karena orang yang cerdas dalam pandangan Islam adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, mempersiapkan kematian. Kenapa dibilang kayak gitu? Why? Nah, karena orang yang ingat akan kematian ini pertama dia akan memendekkan angan-angan. Gak terlalu banyak berhayal, gak terlalu banyak yang namanya ingin itu ingin ini. Karena apa? Dia berpikir, kita semua berpikir semua tidak akan dibawa mati kecuali amal ibadah. Jadi kalau orang itu ingat sama kematian, dipersiapkan dengan kematiannya, dia gak bakal yang namanya terlalu banyak ini itu. Ya, karena apa? Itu tadi gak akan pernah dibawa mati. Nauzubillahimin zalik. Yang kedua, orang yang benar-benar cerdas mempersiapkan kematian, dia akan segera beramal, gak akan menunda-nunda. Misalnya nih, waktu sholat udah tiba, ayo sholat nak, ayo sholat lung, ayo sholat ini. Ntar dulu ah. Kalau kita panjang umur, pada saat bilang ntar dulu deh, tek, meninggal. Nauzubillahimin. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar ingat kematian. Karena yang namanya mati gak pandang tua, gak pandang muda. Nggak pandang tua, nggak pandang muda. Benar gak sih? Mau muda, mau tua pasti mengalami kematian. Mau kaya, mau miskin pun akan mengalami kematian. Jadi orang cerdas itu seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Karena orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Mati. rakyat biasa mati, semua mati. Nah tuh mati kan, nauzubillah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga ternyata orang yang memang benar-benar cerdas, gemar berbuat kebaikan.
Karena dia yakin entah sekarang, entah besok ya akan menghadapi kematian. Jadi nggak usah pakai mikir, jadi berbuat baik nggak usah pakai mikir-mikir. Kalau pengen berbuat jahat baru kita pikir-pikir. Tadi guru kita menyatakan mau korupsi misalnya, mikir dulu. Kalau kita panjang umur bisa minta maaf, kalau kagak bagaimana? Begitu juga kita terus berbuat baik, apapun kata orang yang penting berbuat baik. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan innal hasanat yuzhibinas sayiat. Innal hasanat yuzhibinas sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Kita kan banyak dosa pemirsa, saya, kita semua, benar gak sih? Yakin gak kita banyak Betul. dosa? Yakin. Karena kita yakin, banyakin berbuat baik, insya Allah Allah berikan kita keberkahan. Ada satu hadis dari Ibnu Umar, anak dari seorang yang sangat besar, khalifah yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, ya aku mendapatkan hadis dari Rasulullah ketika aku datang kepada Rasulullah dengan 10 orang sahabat Ansor. Di antara kami ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab kepada Ibnu Umar, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Orang yang ingat kematiannya. Karena apa? Pasti mereka akan memuliakan kehidupannya, akan beramal soleh yang sangat banyak. Sebagai seorang istri, menjadi istri yang soleha. Sebagai seorang anak, jadi anak yang soleh dan soleha. Sebagai seorang suami, bertanggung jawab kepada keluarganya. Itu masuk kepada orang cerdas dalam menghadapi kematian. Karena yang namanya wasiat tadi bukan cuma duit, ya enggak sih? Betul, betul. Ilmu buat anak, insya Allah kita bisa seperti itu. Amin, amin, ya Allah, ya ya Rabbal Allah. alamin. Jangan sampai pulang dari sini kita pulangnya ke rahmatullah ya. Iya. Belum siap Insya pemirsa, Allah Masya dipanjangkan Allah. umurnya dalam kesolehan dan Amin, keberkahan. amin, Amin. Rabbal alamin. Masuk akal banget sih Ustazah Lulung, karena memang ketika orang mengingat tentang kematian, dia jadi kayak nggak punya sifat greedy, nggak punya sifat apa, kayak pengen memiliki semuanya gitu. Harta nggak mau ditumpuk, tapi justru dengan semakin banyaknya harta, pengen semakin bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Betul banget, Masya ya Allah. Allah. Berbicara tentang kematian nih Ustadz Maulana. Benar nggak sih katanya kalau tubuh kita itu mengeluarkan ciri-ciri. Ciri-ciri di mana katanya kematian itu sudah dekat. Itu ciri-cirinya apa sih Ustadz Maulana yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Mohon Iya. tausiahnya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini satu keberkahan buat kita. Karena kebaikan itu kalau kita sendiri, tapi keburukan lebih banyak, bisa jadi kalah itu kebaikan. Tapi kalau kita berusaha untuk saling membantu, saling bahu-membahu, saling mengingatkan, inilah Islam itu indah. Rahmatan lil alamin. Jadi kita banyak berkumpul semua yang di rumah. Yuk jangan nonton sendiri, ajak keluarganya. Kalau perlu telepon semua tetangganya. Yuk nonton Islam itu indah. Jadi belajarnya bareng gitu. Nah terima kasih banyak, satu hal buat kita. Terima kasih banyak Caca yang luar biasa. Dan begitu pula Ustazah Lulung izin dan Ustaz Sam. Bahwa sebenarnya ciri-ciri ataupun tanda-tanda ketika datangnya kematian. Saya langsung ambil gambaran. Bahwa kenapa Allah kasih tanda. Itu bagian dari rahmat Allah. Itu bahagian dari karunia Allah. Itu bahagian dari kebaikan Allah. Itu bahagian dari kedermawanan Allah. Itu bahagian dari kebaikan Allah terhadap hambanya. Sekiranya langsung mati, tidak ada tandanya, tidak ada persiapan. Tidak usah jauh-jauh kematian. Kalau orang, aduh gak enak ngomongin. Aduh, kalau orang ngantuk, orang mau tidur pasti ada tandanya. Apa tandanya tidur? Ngantuk, nguap, Ngantuk. nguap. Nguap. Seandainya tidak ada ngantuk, tidak ada nguap, gimana kabarnya orang yang naik motor langsung tidur? Nauzubillah min dzalik. Ya. Gimana kabarnya orang bawa mobil langsung tidur? Gimana kabarnya kita jalan langsung tidur? Gimana? Untung ada ngantuk. Supaya ada persiapan menuju ke tempat tidur. Betul Nggak usah Ustaz. jauh-jauh. Kalau kita ke belakang. Untung ada tandanya. Seandainya nggak ada tandanya nggak sempat buka celana. Ya. Itu tanda. Berecetan Tanda-tandanya. Iya, biar bajunya cantik, bajunya apa. Najis kan? Pas di acara kawinan salaman, aduh, Aduh. malu. Untung ada tandanya. Sama kematian.
Ini jadikan tanda ini adalah rahmat Allah. Ciri-cirinya pada perubahan tubuh dan kemampuan. Sehingga Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya. Malaikat maut, kalau kamu cabut nyawa saya, kasih aku tanda ya. Tiba-tiba tidak lama kemudian, walhasil tiba-tiba datang malaikat maut. Kata Nabi Daud, bukankah kita sudah ada perjanjian? Kalau mau cabut nyawa saya kasih tandanya. Kata malaikat maut, sudah banyak suratku datang. Itu, maaf, kulit keriput. Ada yang merasa. Keriput jangan kesini dong matanya Pak Ustadz. Enggak apa-apa, bagus kalau merasa ya. Keriput itu adalah bagian dari sejarah kehidupan. Masya Allah. Iya, apalagi mohon maaf orang tua itu bagus. Orang tua itu pernah merasakan muda, tapi orang muda belum tentu merasakan tua. Betul. Apalagi kulit keriput, kemampuan rambut berubah jadi beruban, itu tanda itu. Alhamdulillah istri saya meninggal, saya ada di sisinya. Ibu saya meninggal, saya ada di sisi beliau. Nenek saya meninggal, ada di sisinya. Kenapa? Karena alhamdulillah untung pernah dipelajari di pesantren. Ciri-ciri tanda-tanda orang mau meninggal. Kulitnya enggak bunyi lagi. Kemudian lidah dinaikkan ke langit-langit, udah enggak kerasa. Air keringat tidak nempel lagi, enggak lengket. Enggak lama lagi tuh. Serem. Jadi sebenarnya ada memang Ada. ya. Cuman kita Makanya ada kayak mimpi ketemu siapakah, ada keinginannya mohon maaf tanpa menggurui. Aduh, aku tadi mimpi ini, aku mimpi ini, aku mimpi ketemu orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Aku didatangi ini. Kalau kedatangan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah lebih dulu, itu bagian daripada tanda akan datangnya kematian. jadi kalau Karena sudah menyambut. ketika tanda-tanda itu sudah muncul dalam kehidupan kita, bukannya malah ketakutan tanpa beralasan, takut boleh tapi harus mendekatkan diri. Saya suka kata-kata itu, mendekatkan diri. Karena takut kepada Allah beda dengan takut sama binatang. Kalau takut sama binatang buas, kita harus menjauh darinya. Betul. Nah, kalau takut dengan, mohon maaf, takut dengan Allah, kita harusnya justru dekat. Jadi- Ada orang mimpi jatuh giginya, nah, gigi yang mana dulu? Nggak tahu yang mana Ustaz? Kalau gigi belakang berarti dia masih panjang umurnya. Karena orang gigi belakangnya hilang, itu pertanda usianya panjang. Tapi kalau yang depan? Ada mengatakan kalau gigi atasnya orang agak jauh, kalau di bawah agak orang dekat. Itu bagian dari takwil mimpi. Cuma kita harus berbaik sangka, jangan sampai salah paham. Cuma dalam hal ini kadang-kala mimpi itu kita yang didatangi untuk berikan peringatan. Oh gitu, artinya kita harus benar-benar bisa mengintrospeksi diri sedini mungkin. Sedini mungkin. Istighfar, Ya. bertaubat sedini mungkin, semakin Ya. dekat sama Allah. Jadi kalau ketika kematian itu datang, itu adalah tanda kita insya Allah akan bertemu dengan Allah. Cuma saya titip kecil, kalau ada yang mimpi giginya jatuh, jangan diumumkan di masjid. Saya menangis, aku mimpi tadi Oh, malam jangan. gigiku Kenapa? copot Kenapa? satu. Kenapa? Karena kira ada yang mau meninggal keluarga aku. Pada panik semua. Betul. Bukan dirinya panik, satu keluarga panik semua. Oh, jadi nggak boleh bikin kegaduhan atau kepanikan juga. Iya, Yang penting cuma itu itu peringatan buat diri kita untuk berbaik. baik. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Seneng banget dengerin tausiah Ustadz Maulana pagi-pagi. Jadi melek gitu rasanya, Masya Allah. Ustazah Lulung, berbicara Iya, tentang sayang. kematian nih. Iya. Kalau tadi kematian udah dekat, ada ciri-cirinya. Tapi katanya ada dua hal yang bisa membuat kita jadi dalam tanda kutip nih menunda kematian. Bener gak sih? Menunda kematian, Iya. menolak kematian. Iya, bener gak Bener sih. Soalnya kan memang semua petunjuk ada di dalam Al-Quran sama hadis. Dua hal itu apa? Iya, mau tahu kan? Mau banget. Ntar aja deh, bukannya Ayo, apa-apa. Biar pemirsa semuanya ya, kita sama-sama di sini dulu. Oke kalau gitu. Jadi buat jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.